Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, berdasarkan olah TKP dan penyelidikan, pemicu ledakan di rumah polisi Mojokerto adalah petasan kembang api. Meski demikian, belum diketahui pasti jumlah kembang api maupun bahan pembuatnya yang meledak hingga mengakibatkan 2 korban tewas. Pemicu ledakan dahsyat di rumah Aibda Maryudi, anggota Babin Kamtibmas Polsek Delangu, Kabupaten Mojokerto, yang menewaskan seorang ibu dan anak balitanya di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, akhirnya terungkap. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kapolres Mojokerto serta tim Puslap 4 Polda Jatim, ledakan dipicu petasan kembang api atau biasa dikenal dengan mercon srengdor yang tersimpan di rumah Aibda Maryudi. Meski demikian, polisi belum menyebutkan jumlah kembang api maupun bahan pembuatannya yang menyebabkan ledakan dahsyat. Polisi menemukan 3 selongsong kembang api yang tersimpan di rumah Aibda Maryudi. Kemudian akibat dari peristiwa kemarin, kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya terdapat 2 rumah yang mengalami rusak berat, yaitu milik Saudara M selaku pemilik rumah dan Saudara Kodi, rumah yang berada persis menempel di sebelahnya, mengalami rusak berat. Kemudian ada 2 rumah yang kemarin kami mitigasi mengalami rusak ringan, yaitu milik Saudara K dan Saudara M. Dan pada rumah yang mengalami rusak ringan kemarin kami sudah lakukan respon cepat untuk memperbaiki dengan memberikan santunan, dan kami memperbaiki genteng-genteng yang pecah atau yang melorot. Olah TKP yang kondisinya peruntukannya agak terlalu banyak sehingga kita harus butuh alat berat untuk membuka reruntuhan tersebut. Kita mendapatkan barang bukti yang sudah disampaikan Pak Kapolres tadi. Jadi di sana kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya Saudara Moriati itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau srengdor. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Sementara penyelidikan kasus ledakan yang menewaskan seorang ibu dan anak balitanya itu masih didalami Polda Jatim. Aibda Maryudi masih diperiksa intensif oleh Bid Propam Polda Jatim. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko di Gresik ludes dilalap si jago merah. Pemilik ruko dan keluarganya yang sedang tidur pulas di dalam ruko berhasil menyelamatkan diri setelah dibangunkan tetangganya. Ruko yang terbakar ini berada di Desa Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena banyak barang yang mudah terbakar dalam ruko, serta kencangnya hembusan angin, kobaran api terus membesar. Saat kebakaran terjadi, pemilik ruko, Kosin, sedang tidur pulas di dalam ruko. Beruntung saat dibangunkan tetangga, Kosin dan keluarganya cepat tanggap hingga berhasil keluar menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga 2 jam kemudian kebakaran bisa dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu, meski kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Saudara, 2 hari menghilang usai pamit menjaring ikan, seorang pria di Situbondo ditemukan tewas di pinggiran pantai diduga akibat tersambar petir. Korban kemudian terjatuh ke sungai dan tubuhnya tersangkut jaring. Pantai Desa Duet, Kecamatan Panarukan, Situbondo mendadak ramai saat ditemukannya jenazah Tubrani, warga Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Diduga korban tewas akibat tersambar petir lalu tenggelam dalam keadaan tubuh tersangkut jaring miliknya sendiri.
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Jailani saat mencari kerang di TKP. Korban dilaporkan hilang sejak hari Sabtu lalu. Usai pamit ke keluarganya, hendak menjaring ikan di pinggiran laut. Anak ini mancing, kemudian waktu hujan ya tetap mancing, ditengarai, kemudian anak ini tidak pulang. Kemarin siang keluarganya membutuhkan kami untuk dibantu mencari keberadaan orang ini. Ternyata bersama-sama dicari, tadi pagi juga sudah dicari lagi bersama Basarnas. Kemudian ketemu dalam kondisi sudah meninggal dunia di pantai. Nah, dilihat dari mayat yang ketemu itu ditengarai bukan karena tenggelam, tapi karena tersambar petir. Isak tangis keluarga korban tampak mengiringi saat jenazah korban dievakuasi. Dibantu warga, tim SAR gabungan mengevakuasi tubuh korban hingga ke atas mobil ambulans. Untuk keperluan otopsi, jasadnya dibawa ke RSUD Situbondo guna memastikan kematian korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, terpergok saat hendak mencuri motor, 2 terduga pelaku di Jember dikejar massa. Sempat terjatuh ke selokan, 2 pelaku berhasil menghilang ke areal pesawahan. Massa yang marah kemudian membakar motor pelaku. Api membumbung di pinggir jalan Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, Jember, Senin malam. Saat massa yang emosi membakar motor yang dipakai 2 terduga pencuri motor. Warga melampiaskan amarahnya dengan membakar motor pelaku gara-gara berhasil kabur dan menghilang di area persawahan. Padahal kedua terduga pelaku yang berboncengan sempat terjatuh di selokan dan dikejar oleh massa. Diduga pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di pinggir jalan. Dugaan pelaku melakukan di wilayah hukum Kecamatan Tanggul. Sempat dikejar massa? Sempat dikejar massa, kemudian sampai di Dusun Jatah Pondok Dalam tersebut. Kemudian menurut keterangan informasi dari warga sekitar, pelaku ini jatuh, yang selanjutnya massa membakar sepeda motor tersebut. Motor terduga pelaku yang hangus dan hanya tersisa rangka kemudian diamankan ke Mapolsek Semboro. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengidentifikasi motor pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 penadah yang kerap menampung dan menjual motor hasil curian di Surabaya dibekuk oleh polisi. Dari tangan para pelaku disita sejumlah barang bukti sepeda motor curian dan kunci T. 2 penadah motor curian berinisial M dan S dibekuk aparat Reskrim Polrestabes Surabaya. Terakhir, para pelaku menampung motor curian dari pelaku eksekutor yang kini sudah ditahan oleh Polres Bangkalan. Saat itu pelaku mencuri motor di minimarket Jalan Jambangan, Surabaya. Menurut AKP Rina, Kasihumas Polrestabes Surabaya, pelaku eksekutor mencuri motor di wilayah Surabaya, lalu menyerahkan hasil curian kepada M. Selanjutnya M mengantarkan motor curian ke S yang bertugas menjual barang hasil kejahatan. Dari pengakuan tersangka, motor curian dijual dengan harga Rp4 juta hingga Rp5 juta per unit. Direkrut jadi joki karena dia memang dulu ikut drag race. Nah, inilah yang ngantarkan ke M ini yang ngantarkan kepada SR. SR ini penadah terakhir. Ranmor yang diambil di Surabaya. Itu ya. Jadi supaya jelas bahwa ini jokinya, ini penadah terakhir. Untuk eksekutornya ada di Polres Bangkalan, sekarang ditahan dan menjalani proses hukum di Bangkalan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti sepeda motor curian dan kunci T. Kini kedua tersangka ditahan dan masih diperiksa oleh polisi untuk mengembangkan kasus penadah motor curian ini. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah truk tangki yang hendak putar balik dihantam truk tronton di Kabupaten Tuban. Meski tidak ada korban jiwa, namun lalu lintas macet parah karena truk tangki terguling dan melintang di jalur lingkar Pantura.
Kecelakaan melibatkan dua kendaraan berat, yaitu sebuah truk tangki dan truk tronton Senin malam. Akibatnya, truk tangki melintang menutupi ruas jalan lingkar Pantura, tepatnya di Desa Koang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kejadian berawal ketika truk tangki yang dikemudikan Sunaryo, warga Surabaya, melaju dari arah timur ke barat Tuban. Saat hendak berputar balik ke arah timur, truk tangki dihantam dari samping oleh truk tronton yang dikemudikan oleh Saputra, warga Jawa Tengah, sehingga truk tangki terguling dan melintang di badan jalan. Putar balik dari arah barat, udah jauh tanpa kelihatannya tanpa ada ngerem, Pak. Yang ngerem cuma udah blong remnya, Pak. Tabrak truk saya, terus sampai berguling 2 kali, baru berhenti. Berarti tergulingnya itu sampai 2 kali ya, Pak? Ya, 2 kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena kedua awak truk selamat. Namun akibat kecelakaan, akses jalan lingkar Pantura Kabupaten Tuban macet parah. Sapari dan Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, buaya sepanjang 3 meter dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya dari dalam rumah warga. Evakuasi berlangsung dramatis karena buaya muara itu berontak saat ditangkap 4 orang petugas. Evakuasi buaya muara sepanjang 3 meter dari dalam rumah warga di Jalan Ketintang Baru, Surabaya berlangsung dramatis. 4 petugas BPBD Kota Surabaya yang datang ke lokasi harus berjibaku dengan buaya yang berontak saat ditangkap. Buaya muara ini merupakan hewan peliharaan warga yang dirawat di belakang rumah menggunakan kandang akuarium. Namun pada Senin malam buaya ini lepas menjebol kandang akuarium, sehingga pemilik rumah meminta petugas BPBD Kota Surabaya untuk mengevakuasinya. Menurut Bram Andrian, reptil buas bernama Lucy itu merupakan peliharaan sang ayah yang dirawat sejak 7 tahun silam. Namun karena sang ayah mengalami sakit stroke sejak 3 hari lalu, tidak ada keluarga yang berani memberi makan, sehingga buaya yang diduga lapar berontak dan menjebol kandang akuarium. Punya bapak saya, sudah lama, tahunan lah, di sini dari kecil banget. Terus kenapa harus dievakuasi? Bapak saya sakit, udah nggak bisa sanggup lah, ya nggak sanggup merawat. Ini taruh di akuarium atau apa sebelumnya? Ya ada kandangnya sendiri. Terus lepas ini tadi ya? Jebol kandangnya. Mungkin karena ya nyari bapak saya mungkin nggak ada, nggak kelihatan. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih 20 menit. Untuk bisa menangkap buaya, petugas BPBD Kota Surabaya harus menggunakan jaring dan karung untuk menutup mata buaya agar tidak berontak. Sempat kesulitan nggak tadi waktu evakuasi? Petugas kesulitan saat menaiki karena kan kita harus menutupi kepala ya, matanya kita tutup pakai karung goni. Jadi kita harus menaiki terlebih dahulu untuk melempar karung goni ke atas kepalanya. Setelah dievakuasi, Lucy sang buaya akan diserahkan ke BKSDA untuk ditangkarkan sementara sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, Pacitan tidak hanya terkenal akan indahnya Gua Gong maupun pantainya, namun juga indahnya alam, salah satunya wisata alam Bukit Tompe. Wisatawan dimanjakan dengan indahnya matahari terbit dan hamparan awan yang membentang selepas mata memandang. Keindahan Golden Sunrise di Bukit Tompe di Desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, jadi incaran wisatawan dari berbagai daerah. Matahari terbit berwarna kuning keemasan dibalut dengan lautan awan tebal. Pemandangan kali pertama kita membuka mata. Tak heran banyak warga yang rela berjalan kaki sejauh 500 meter di jalan setapak untuk mendirikan tenda hingga bermalam demi menanti terbitnya sang fajar. Bukit Tompe berada di ketinggian lebih dari 508 mdpl. Di tempat ini sejumlah pengunjung bisa mengabadikan keindahan alam yang mempesona. Mau jalan-jalan aja, Mas. Untuk keindahan di Bukit Tompe ini apa, Mbak, menurut dari masyarakat sendiri? Kalau yang spesial sih dari kabutnya sih. Kabutnya spesial banget sih. Terus kesan pesannya, Pak, terkait dengan keindahan di Bukit Tompe ini apa?
melihat di sini pemandangan luar biasa nih. Mataharinya kelihatan dari bawah. Ini kayak kelihatan di atas awan gitu. Tiket masuk ke lokasi ini Rp2.000 per orang. Jika wisatawan ingin bermalam atau camping, harga sewa tenda Rp30.000. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.